Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permainan dua engine antara Stockfish 16 melawan Small Brain dalam pembukaan catur karukan yang benar-benar brutal. 16 menjawab memulai langkahnya dengan E4, jawab Small Brain C6, pembukaan karukan D4, D5, E5, advance variation, gajah F5, kuda C3, E6, dan G4, gajah G6, kuda G, E2, C5. Rencana putih kuda G ke E2 ini adalah ke G3, lalu nanti H4, lalu F4. Adapun tujuan daripada C5 dari hitam adalah untuk mengaktifkan gajah F8 di diagonal F8 C5. Stockfish merespon dengan gajah E3, lalu kuda D7. Kuda ini tidak ditempatkan di C6 karena nanti tujuannya adalah kuda G ke E7 lalu ke C6. Di samping itu tidak menutupi pion jika suatu waktu dia makan C5. Stockfish menjawab dengan H4. Small Brain menjawab dengan C makan D5. Dia tidak terpancing untuk memainkan H5 karena kuda ke F4 berbahaya, akan menimbulkan kena pion H5, atau nanti jika H makan G4 maka kuda makan gajah G6 menimbulkan pion double 3 yang tidak bagus untuk struktur pion hitam. Kembali setelah C makan D4, kuda makan D4, baru kita melangkah H5. Stockfish ada pilihan antara memajukan ini G ke G5, tapi itu akan bermasalah, menimbulkan aktivitas perwiranya terhalangi. Kuda tidak aktif di tengah, ya. Dan yang jelas gajah petak gelap ini juga tidak aktif. Untuk itu Stockfish memutuskan bermain dengan F4, mengorbankan pion yang pertama. H makan G4 dan F5 mendobrak struktur pion daripada hitam. Stockfish tidak terpancing makan dengan menteri makan G4 karena jawaban hitam adalah gajah H5 yang bagus untuk hitam. Kembali ke permainan. Setelah F5, Small Brain menjawab dengan E makan F5. Bagaimana jika Small Brain menjawab dengan gajah H5, maka F makan E6, makan kuda makan menteri ke C8 dan kuda makan D5, ancam kuda ke C7, raja F7, gajah B5, sengaja kuda dikorbankan, raja makan kuda, kuda F4, raja E7, menteri D6 skak, raja ke E8, menteri ke E6 skak, tutup kuda, dan benteng D1 mengancam kuda D7 yang sangat tidak mengenakan bagi hitam. Kembali ke langkah Small Brain E makan F5. Inilah
langkah Stockfish 16 yang benar-benar brilian ya. Stockfish telah mengorbankan dua pionnya, awalnya G4 itu dengan pion F, dan sekarang yang ketiga adalah E6. Jika small pawn mencoba menjawab dengan F makan E6, maka kuda makan pion, gajah menteri C8, dan kuda makan D5, mirip dengan analisa awal tadi. Kembali setelah E6, maka langkah dipilih oleh small pawn adalah kuda D6, langkah yang bagus. Di sini Stockfish tidak memilih langkah E makan F7 dan dimakan, karena dengan posisi seperti ini malah hitam lebih bagus, karena raja terlindungi ya dengan baik di sana, dan ancaman yang nyata dari putih juga belum tampak. Untuk itu kembali setelah kuda D6, Stockfish mengorbankan pion yang ketiga, yaitu dengan H5. Suatu langkah yang luar biasa dari Stockfish. Small pawn menjawab dengan gajah H7, karena jika gajah makan H5, ini memang perlu anis yang panjang dari Stockfish pada saat dia memainkan H5 ini, yaitu gajah B5 skak, raja E7, kuda makan F5 skak, raja makan kuda D4 kembali lagi skak, raja E7, gajah G5, G3. Dan di sini pengorbanan lagi dari Stockfish, yaitu benteng makan gajah, makan benteng, menteri E2, raja ke D6, gajah F4, raja C5, kuda B3, raja B4, dan adgas A3 skakmat. Jika raja ke B6, maka kuda A4 skak juga. Oke. Kembali ke permainan, di mana small pawn menjawabnya dengan gajah ke H7. Stockfish menjawab dengan gajah B5 skak. Satu-satunya langkah adalah raja E7, menteri ke E2, memfokuskan pada lajur E. Jika kita mencoba F makan pion E6, maka kuda makan, raja makan, dan gajah B6 skak mendapatkan menteri. Kembali ke permainan, setelah menteri E2, jawaban yang benar adalah menteri ke D6. Stockfish menjawab dengan benteng F1 ya, untuk mengaktifkan mengaktifkan benteng di lajur F. Di sini jika kita mencoba kuda ke H6, maka jawaban gajah F4. Maka jawaban hitam lebih memilih ke F makan pion E6.
Apa jawaban Stovis? Yaitu gajah F4, menteri ke B6, dan rokat panjang mengamankan raja sekaligus mendukung kuda D4 dengan benteng D1. Smolben menjawab dengan G6. Apa jawaban daripada Stovis? Yaitu kuda A4. Jika Stovis menjawab Smolben menjawab dengan menteri D8, maka menteri makan E6 skakmat. Atau jika menteri ke A5, jawabannya tetap menteri makan E6 skak. Raja D8 benteng Fe1. Jika G makan A5, maka menteri E8 skak makan, dan benteng makan kuda E8 skakmat. Kembali ke permainan setelah Stovis menjalankan kuda A4, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan permainan, meskipun ini juga menuju kekalahan, dia menjawab dengan menteri makan D4, mengorbankan menterinya dengan pertukaran gajah kuda. Jelas dijawab oleh Stovis dengan benteng makan D4. Di sini posisi raja hitam di tengah, koordinasi antar perwira juga kurang bagus ya. Menteri hitam ditukar dengan kuda dan 3 pion. Jelas ini posisi yang kalah, tapi kita akan lanjutkan ya sampai sejauh mana Smolben akan menyerah. Hitam menjawab dengan raja F7, menteri E5, G makan H5, menteri C7, kuda E7, menteri makan B7, dan A6. Smolben tidak menjawab dengan benteng ke C8 karena makan gajah G7 dan gajah D6. Situasi ini jelas sangat tidak mengenakan bagi hitam, di mana gajah daripada putih kedua-duanya sangat aktif menekan pertahanan hitam. Menteri juga aktif menekan kuda E7 ya, dan gajah B5 ini juga mencegah benteng ke E8. Jelas situasi yang sangat tidak mengenakan bagi hitam. Makanya hitam menjawab dengan A6, meskipun ini juga kalah, tapi dia juga berharap ada serangan balik ke sayap menteri daripada putih. Tapi Stovis tidak makan benteng, dia makan pionnya, yaitu gajah makan A6. Gajah G7, kuda C5 mendekatkan kuda untuk ke pusat dalam membantu penyerangan perwira-perwira putih lainnya, karena kuda di pinggir adalah kuda yang sangat tidak aktif. Kita menjawab dengan benteng A ke E8, gajah B5, benteng H F8, benteng A4 mengaktifkan benteng ke baris ke-7 ya, karena di sini fungsi daripada benteng sudah kurang. Gajah G6, benteng A6 mengancam
makan pion E6. Gajah H8, kuda makan pion G3, makan untuk mengamankan posisi ya. Benteng ke G8, kuda G5, raja G7, baru gajah makan benteng E8, makan, dan gajah D6 ancam lagi. Tentunya di sini sudah menyerah ya, harusnya sudah menyerah. Kita lanjutkan beberapa langkah lagi. Raja ke H6, gajah makan kuda ke G4 ya. Kuda F7, raja H7, kuda makan H8, kuda E5, kuda makan gajah, kuda makan gajah F8, benteng E7 dan gajah makan benteng E7. Di sini small brand menyerah. Sungguh permainan catur yang luar biasa yang ditampilkan oleh Stockfish 16 dalam pembukaan Karukan Advanced Variation. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu berbahagia dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.